Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Sembeta. Oke, hari ini 10 soal tentang TWK ya. Buat para pejuang CPNS tahun 2021 nih, semangat ya. Jangan pernah kendur buat belajar dan buat terus tontonin kita sampai selesai. Insya Allah bermanfaat. Oke, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian yang juga butuh ya. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan disebut norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu norma yang peraturannya berasal dari hati manusia ya, jadi tentang perilaku baik dan buruk ya. Jadi kalau norma agama, norma yang berdasarkan tentang kepercayaan kita terhadap satu agama. Norma kesopanan itu mengajarkan kita tentang adat sopan santun. Norma hukum itu adalah norma yang berdasarkan tentang dengan hukum yang berlaku di negara ya. Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah monarkisme ini pusat kekuasaan tertingginya adalah raja dan para keturunannya. Di antara 5 pilihan ini yang masih menerapkan monarkisme adalah Brunei Darussalam dan masih ada negara-negara lainnya ya. Secara harfiah, Pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 unsur ya. Pancasila secara bahasa dia berarti panca itu 5, sila itu dasar. Jadi 5 dasar ya. Ya, jadi 5 dasar negara. Hafal ya Pancasila poin 1 sampai poin 5. Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jumbi Chosakai atau BPUPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Negara pada tanggal 1 Juni 1945 adalah, sebagai clue ya, ini pidatonya tidak pernah diberikan nama awalnya. Oke. Jadi pidato ini secara aklamasi, tapi kemudian oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widioningrat dalam buku pengantar yang dia buat ya, jadi yang beliau buat dibukukan dan pidato Bapak Soekarno diberikan atau dijudulkan Lahirnya Pancasila. Nah, balik lagi dengan Pancasila. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila ke dia Pancasila sila ke-5. Ingat bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang dimaksudkan adalah agar seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan keadilan yang merata di segala bidang. Salah satunya adalah memberikan pertolongan kepada orang lain agar kemudian setelahnya mampu berdiri sendiri supaya mendapatkan keadilan. Oke? Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan, ada banyak panitia nih, yang mana? Oke, khusus untuk membuat lambang negara itu adalah Panitia Lencana Negara. Dibentuk oleh Zonder Portofolio Sultan Hamid II untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara itu tadi. Lambang negara kita adalah, jangan sampai nggak tahu ya, lambang negara kita adalah burung Garuda. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950. Dan diresmikan pemakaiannya setelah
disetujui ada satu pertemuan yang tanggalnya dekat banget tuh. Ya, sidang kabinet RIS ya. Jadi setelah itu digunakan di sana pada tanggal berapa? Tanggal 11 Februari 1950. Beda 1 hari. Jadi begitu diresmikan besoknya langsung dipakai. Oke. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus, cluenya udah jelas ya dalam pertanyaannya, berdasarkan atas hukum. Berarti aktivitasnya harus ya berdasarkan hukum. Maka negara Indonesia negara hukum. Segala suatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Nah, lagi-lagi kita bicara hukum ya. Hal ini sesuai dengan pasal 1. Ya, tepatnya adalah pasal 1 ayat 3. Bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Oke, next. Terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan didominasi seseorang atas orang lain. Ya, pemahaman itu merupakan intisari dari teori kekuasaan ya. Jadi adanya kelebihan dan dominasi atas orang lain. Berarti dia teori yang dipakai adalah teori kekuasaan. Bersifat fisik yang kuat itulah yang berkuasa, yang dianut oleh Machiavelli. Oke, next. Oke, selesai sampai di sini. Ternyata udah 10 soal, nggak kerasa ya. Dah. Next, kita bahas lagi. Bentuk soalnya beda-beda tiap minggu, insya Allah. Semoga saja tidak ada halangan ya untuk upload. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Share juga buat teman-teman kalian yang sama-sama berjuang ya. Perjuangan tahun ini untuk jadi CPNS 2021. Sayangnya buat guru udah nggak masuk lagi ke dalam CPNS ya. Tapi ujiannya bentuknya adalah P3K. Ya, next kalau ada yang mau request soal-soal P3K, request di bawah ya. Nanti kita buatin juga. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.